I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bacaan dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang sebelum Romo memberikan kepada kita perjumpaan malam ini, mungkin Romo bisa memperkenalkan diri. Tadi kan saya suruh tahan ya, Romo. Ya. Bisa memperkenalkan diri, tinggal di mana, sekarang apa yang dilakukan Romo ya. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Selamat Selamat malam, malam. Romo. Di Jawa biasanya berkah dalam. Berkah Oh, dalam. berkah dalam. Ya, saya datang ke Wisma SY. Saya tinggal di Wisma SY bersama Romo Rudi, mendampingi mahasiswa KAJ Unit Selatan. Jadi saya bersama Romo Rudi memang yang paling besar adalah UI, tapi di selatan ini ada mahasiswa Pancasila, Gunadarma, Nusa, apalagi itu saya lupa, tapi masih belajar. Saya sendiri datang ke Wisma ini di suratnya adalah tanggal 1 Agustus 2025, jadi sekitar 1,5 bulan ini. Ya, dalam pengalaman saya memang dikatakan mungkin bisa terlibat karena berkaitan dengan pendampingan orang muda gitu ya. Dan kebetulan saya di paroki, saya juga pernah di paroki Blok B, saya juga pernah di Civita Youth Camp. Memang dunia saya berkaitan dengan orang muda semua. Lalu di De Brito juga tentunya dengan orang muda, dan sekarang saya juga berada di tengah-tengah mahasiswa. Saya sendiri tabisan adalah 14 Juli 1999. Jadi sudah 26 tahun lebih. Wes, Saya kuwi sangat nang kono sebetulnya dengan Romo Rudi, tetapi Romo Rudi wes ombe. tidak ditabiskan bersama karena beliau mungkin waktu itu harus ke Jepang, Kuwi ono banyuku kali. belajar bahasa Jepang dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan pilihan Korea yang diberikan Serikat membuat hidup kami berbeda dalam hal waktu dan tabisannya. Ya, mungkin apa lagi ya? Saya lahir di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Jadi Bapak sebetulnya orang Semarang, Ibu orang Magelang atau Belabak, tapi saya sendiri lahir di kota Cimahi, kota hijau atau kota tentara. Karena kebetulan Bapak menjadi seorang serdadu. Sebetulnya Bapak saya adalah
lulusan dari Kolose Loyola di Semarang. Sedangkan Ibu dari seorang bidan yang pernah belajar di Elizabeth, Rumah Sakit Elizabeth, bersama Suster Franciscanes. Mungkin itu dulu, atau ada pertanyaan, atau ada yang kurang yang saya Ya, ungkapkan? cukup Romo. Monggo. Ya, terima kasih sudah mau bersama kami ya malam ini ya di Jumatan ya. Kalau Ya. biasanya Romo tadi berjumpa dengan orang muda, Tapi ini udah kita makan. berjumpa dengan orang muda yang ya kelewat Romo, kelewat 50 tahun. Ya, Jadi ya, ya. Shampoo. ya katanya itu apa ya namanya? Ada nggak Jelita di ya. situ shampoo? Kok jelita ya sudah lebih ya. Ya, Lebih bentar ya. banyak Dulu. yang ada yang muda juga ya Romo, ada yang 50, ada yang 30, 40 ya mungkin dunianya agak berbeda tapi kita senang ya Romo malam ini bisa ini. Ya oke, untuk singkatnya silakan Romo waktu saya berikan kepada Romo untuk memberikan perjumpaan malam hari ini. Baik, terima kasih. Itu jalur sampah Saya di tengah akan jalan. sedikit memberikan sharing tentang judulnya tuh kalau tidak salah menjadi orang suci ya, Ya, kekudusan Romo. menjalani kekudusan. Apakah boleh saya minta Romo sudah saya kasih ini Romo, co-host jadi bisa oh ya, sharing Romo. Ya. dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenungkan tentang makna kekudusan, karena bagaimanapun juga kekudusan adalah jalan utama dan terutama di dalam kita dipanggil menjadi orang Kristiani. Kita sebagai orang Katolik dibaptis atau orang Kristiani dibaptis menjadi anak Allah. Maka kita dipanggil menjadi anak Allah. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menonton sebuah film kecil yang kira-kira mungkin bisa membantu apa yang menarik untuk kita renungkan malam hari ini. Mungkin filmnya sudah pernah dilihat tentang Carlo Acutis, tapi mungkin versinya yang menurut saya menarik adalah bagaimana dia berkaitan dengan seorang nurse atau seorang yang membantu dia dalam proses. Ini bernama seorang moher dan seorang imam dalam menjadi seorang pendeta India. Bagaimana perubahannya ketika dia berkenalan dengan seorang bernama Carlo Acutis. Baik, kita simak sebentar. Mohon maaf. Saya sangat terkesan setiap kali Carlo masuk gereja. Sikapnya berubah total, hening dan penuh hormat di hadapan tabernakel. Dari dialah saya memahami bahwa Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi. Bagi saya pribadi, Carlo adalah alasan saya akhirnya memilih menjadi Katolik dan dibaptis. Melihat imannya, kesederhanaannya, kepeduliannya, membuat saya sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan pada materi, tapi pada persekutuan dengan Yesus. Santo Carlo Acutis menginspirasi seorang anak pendeta Hindu Brahmana untuk dibaptis sebagai Katolik melalui kesaksian penuh sukacita tentang kehadiran Yesus dalam Ekaristi dan kasih-Nya bagi orang miskin. Dalam sebuah wawancara, Rajesh Mohur menceritakan perjalanan rohaninya dan bagaimana ia mengenal Acutis, remaja jenius komputer yang menjadi santo milenial dalam gereja Katolik. Mohur dibesarkan di sebuah pulau kecil di Samudra Hindia, sekitar 800 km sebelah timur Madagaskar. Seperti mayoritas penduduk Mauritius, Mohur beragama Hindu. Ia tumbuh dengan bahasa Kreol dan belajar bahasa Sanskerta, bahasa kuno dalam kitab suci Hindu. Keluarga Mohur berasal dari kasta Brahmana, kasta pendeta tertinggi dalam masyarakat Hindu. Ayahnya adalah seorang pendeta Hindu sekaligus ketua asosiasi Hindu di Mauritius. Mohur mengenang, sejak kecil ayah selalu mengajarkan doa-doa, juga kitab-kitab suci India. Pada usia 16 tahun, ayahnya mengirim dia ke India untuk melanjutkan pendidikan di Gujarat, kota kelahiran Mahatma Gandhi. Selama di India, Mohur semakin tenggelam dalam budaya dan praktek keagamaan Hindu. Saya mengunjungi begitu banyak kuil, saya bertemu banyak guru meditasi dan suami. Saya melihat semuanya, damai, indah, tetapi hidupmu tidak berubah.
saya mencari Allah yang hidup. Perjalanan saya selalu menemukan sesuatu yang dari lubuk hati terdalam saya tidak bisa penuhi sendiri. Setelah diterima di sebuah universitas di Rajasthan, ia menyelesaikan sarjana fisika di India. Ia berencana melanjutkan S2 di Inggris, tetapi kabar duka datang, ayahnya meninggal. Karena masalah ekonomi keluarga, ia kembali ke Mauritius untuk membantu. Sejak kematian ayahnya, Mohoor semakin tekun dalam doa-doa Hindu, meski sering diiringi rasa marah dan pahit hati. Saya selalu berdoa, mengapa saya ada dalam keadaan seperti ini? Saat itu mencari pekerjaan di Mauritius sangat sulit. Mohoor mendengar Italia lebih longgar soal visa kerja, maka ia merantau ke sana pada pertengahan 1980-an. Setelah lebih dari 10 tahun hidup di Italia, pada Desember 1995, Mohoor bekerja pada keluarga Acutis untuk membantu mengurus Carlo. Kesan pertamanya, dengan rambut ikal coklat, Carlo mirip malaikat kecil dalam lukisan atau patung di Milan. Pada hari kerja keduanya, Carlo menghampirinya dengan senyum lebar sambil memberi hadiah sederhana sepotong permen karet. Di hari hujan, Carlo sering menonton video kartun Alkitab dan kisah para santo bersama Mohoor, yang mulai tertarik karena sebelumnya Mohoor tidak mengenal gereja Katolik. Setelah menerima komuni pertama pada usia 7 tahun, Carlo sering berjalan ke gereja bersama Mohoor, baik untuk misa maupun berdoa. Mohoor memperhatikan bagaimana sikap Carlo berubah setiap masuk gereja. Saat Carlo berdoa di depan tabernakel, Mohoor duduk diam di belakang, mengamati kesungguhan doa anak itu. Mohoor mengatakan, sikapnya berubah total di dalam gereja, penuh hormat. Dia tahu ada sesuatu yang berbeda di tempat Yesus tinggal. Itu menyentuh hati saya. Carlo senang berbicara dengan Mohoor tentang hal-hal yang ia cintai, surga, misa, dan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Dia sering berbicara tentang Ekaristi, tentang Yesus, bagaimana ia menderita dan mengorbankan dirinya bagi kita. Carlo mengatakan, kemanapun engkau pergi, engkau dapat menemukan Yesus hadir dengan tubuh, jiwa, dan darah di tabernakel. Mohoor juga melihat kepedulian Carlo terhadap sesama. Suatu kali Carlo mengumpulkan mainan-mainan, termasuk hadiah Natal dari kakek neneknya, lalu meminta Mohoor menemaninya ke taman untuk menjual mainan itu demi menolong orang miskin. Ia mengumpulkan uangnya, lalu membagikannya kepada orang miskin yang tidur di depan gereja di musim dingin. Dia berkata, mereka sedang menderita, mereka butuh bantuan. Saat saya melihat tindakan Carlo yang masih begitu kecil, disitulah saya bertobat. Carlo mengajarkan Mohoor doa rosario dan sering mengajaknya berdoa bersama dia dan orang tuanya. Dia punya kebiasaan mendaraskan rosario setiap malam sebelum tidur. Carlo menjelaskan bahwa siapapun bisa berdoa rosario meski belum dibaptis, tetapi hanya Katolik yang beriman dapat menerima Ekaristi. Ia menerangkan bahwa Ekaristi adalah puncak kasih dan hidup sakramental membentuk kebajikan. Dia hampir hafal seluruh katekismus gereja Katolik dan menjelaskannya dengan sangat luar biasa sampai saya bersemangat tentang pentingnya sakramen. Pelan-pelan dia menjelaskan tentang pentingnya baptisan dan banyak hal lain. Semua pengalaman itu mengubah hidup saya bisa melihat Allah yang hidup. 4 tahun setelah pertama kali bertemu Carlo, Mohoor dibaptis pada usia sekitar 30-an. Sebagai katekumen dewasa, ia menerima 3 sakramen inisiasi sekaligus, baptisan, komuni pertama, dan krisma, dalam misa di paroki Carlo Acutis di tahun 1999. Keluarga Acutis mengadakan pesta kecil bagi Mohoor dan teman-temannya, berbagi makanan ringan di apartemen. Namun Carlo kemudian berkata kepada orang tuanya, banyak orang tidak menyadari betapa besarnya karunia menerima baptisan. Sejak dibaptis, Mohoor rutin ikut misa harian bersama Carlo, kali ini sebagai penerima komuni kudus dan bukan sekadar pengamat. Beberapa tahun kemudian, ibu Mohoor datang dari Mauritius ke Milan. Carlo mengundangnya ikut misa. Meski tidak mengerti bahasa Italia dan ajaran Katolik, Carlo dengan sabar berbicara dalam bahasa Inggris, menjelaskan tentang Yesus dan iman Katolik. Ia bahkan menceritakan penampakan Bunda Maria di Lourdes dengan begitu indah hingga ibu Mohoor ingin berziarah ke sana. Berkat bantuan keluarga Acutis, ibunya tinggal seminggu di Lourdes. Sekembalinya ke Mauritius, ia meminta dibaptis
Setelah itu, ia melayani orang sakit di sana sambil berdoa, bahkan menggunakan air suci dari Lourdes. Itulah keajaiban Carlo. Dia berhasil membawa saya dan ibu saya menjadi Katolik. Muhur memberi kesaksian. Ekaristi adalah pusat kehidupan Kristiani. Di dalamnya kita menerima Yesus sendiri yang memberikan dirinya sebagai roti kehidupan. Sayangnya banyak orang tidak menyadari atau bahkan mengabaikan betapa agungnya anugerah ini. Komuni Kudus sering dianggap sebagai kebiasaan belaka, padahal sebenarnya itu adalah perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. Carlo Acutis menyebut doa Rosario pun disebut sebagai jalan sederhana namun penuh kuasa. Melalui doa bersama Bunda Maria, kita dibimbing kepada Yesus. Banyak orang menemukan pertobatan melalui doa Rosario, bahkan mereka yang berasal dari tradisi atau agama lain. Seperti saya yang dari latar Brahmana, akhirnya menemukan kepenuhan iman di dalam Kristus karena kesaksian sederhana akan Ekaristi. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah menonton sedikitnya film tentang Carlo Acutis. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu terhadap film itu. Dan bagaimana anak seumur 15 tahun yang akhirnya diakui oleh gereja berjalan di dalam kesucian, dia bisa mengantar seorang dewasa, seorang pendeta Brahmana, dan seorang ibu dari pendeta itu untuk menjadi Katolik. Dia dapat menerangkan pusat keagamaan Katolik di dalam Ekaristi. Dia begitu fasih untuk menerangkan secara sederhana kepada kedua orang pribadi itu. Maka kita mau melihat bagaimana pergumulan yang luar biasa dari seorang bernama Acutis ini untuk menjadi contoh di dalam perbicaraan kita dalam membicarakan tentang kekudusan, menjadi kudus di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saya tidak bisa melepaskan semua pembicaraan ini dari latar belakang spiritualitas yang saya hidupi, yaitu spiritualitas Ignatian. Bagi saya, Ibu Teresa sangat menjalankan perjalanan yang menurut saya sangat Ignatian. Bagaimana tidak, dalam waktu beliau masih berjuang, dikatakan dalam 40 tahun perjalanan hidupnya, beliau mengalami yang namanya desolasi atau kekeringan dalam mengikuti Tuhan. Saya bisa memahami kalau kita berjalan menuju kekudusan dan kita menjalankan perintah Tuhan yaitu tentang kasih, maka kita akan mengalami peristiwa yang menyakitkan. Dan peristiwa yang menyakitkan itu adalah peristiwa yang berharga. Betapa tidak berdayanya kita di hadapan Tuhan untuk merasakan bahwa mengikuti Tuhan adalah memang jalan kebahagiaan, tetapi kenapa tempuhannya untuk menempuhnya begitu jalannya tidak sederhana. Maka nanti Bapak Ibu boleh mungkin sambil nanti kita tanya jawab, melihat bahwa kudus tidak akan terlaksana baik tanpa pertobatan total. Maka Ibu Teresa mengalami yang namanya pertobatan total ketika dia masih menjadi anggota komunitas suster-suster Loreto. Dia merasa ada di sebuah biara. Dia merasa ada di suatu tempat yang tidak bisa bersinggungan dengan orang-orang yang kecil dan miskin. Mungkin kayak, mungkin kalau dulu kayak seorang yang bernama Buddha Gotama. Bagaimana dia mengalami pertobatan ketika dia mengatakan saya ingin bersentuhan dengan kehidupan yang nyata. Maka bagi saya jelas, Ibu Teresa mengalami pertobatan total seperti Ignatius juga.
Ibu Teresa juga merasa kongregasi yang dimasuki awal menjadi suster itu terlalu mengambil jarak dengan realita, khususnya dengan kemiskinan. Maka saya bisa melihat bagaimana Ibu Teresa itu memasuki suatu kerangka kongregasi yang sungguh-sungguh mau bekerja di tengah-tengah orang miskin. Mungkin kita tidak mudah ya untuk mengatakan, saya mau berkarya Romo di tengah-tengah orang miskin. Memang tidak mudah. Tantangannya luar biasa. Tetapi sebagai pengikut Kristus, yang dimana kita dibaptis menjadi seorang Katolik, kita harus tersedia bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Dan Ibu Teresa memberikan contoh bahwa dirinya tersedia untuk orang-orang miskin yang ada di Kalkuta. Dia punya pengalaman batin yang luar biasa di tengah-tengah orang yang hampir mati, yang dibuang, yang ada di tempat sampah, yang merasa mendapatkan mungkin hal-hal yang membuat dia tertindas atau ditindas orang, dan sebagainya. Ibu Teresa memahami tentang makna jalan kemiskinan yang akhirnya merupakan jalan yang dipilih oleh Ibu Teresa untuk menuju mencari kehendak Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita bisa merasakan bahwa pertobatan dari Ibu Teresa arahnya dari hal yang fana menuju hal yang ilahi atau yang abadi. Nah, mungkin kita juga bisa mengalami, apakah kita juga pernah punya pengalaman pertobatan dari hal yang fana menuju hal yang ilahi. Memang keduanya merupakan pilihan atau sarana. Tetapi Ibu Teresa memilih apa yang lebih memuliakan Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang mungkin kalau dunia sekularitas memilih tempat di tengah-tengah orang yang bergengsi, orang yang pintar, orang yang punya suara, orang yang punya jabatan, tetapi Ibu Teresa mau mengambil sarana yang kecil, yaitu di tengah-tengah orang miskin. Hidup di tengah-tengah lembah kemiskinan, yaitu seperti Kristus mau menjadi manusia. Maka belajar tentang cinta Kristus memang tidak sederhana, tetapi Ibu Teresa telah memberikan kepada kita pembelajaran itu. Allah berkenan belajar dan berkorban dalam lembah kemiskinan, yaitu menjadi manusia. Kadang-kadang manusia sepertinya pengen menjadi Allah, karena pengen mengatur orang lain, pengen menguasai orang lain, pengen membuat orang lain bisa mengikuti apa yang diingini. Maka kita bisa melihat bahwa itu bukan jalan menuju kekudusan yang diperlihatkan oleh Yesus maupun jalan yang dipilih oleh Ibu Teresa. Maka jelas dalam diri Ibu Teresa memilih karya yang sedemikian rupa di kota Kalkuta karena itu konteksnya. Dia berada di konteks kota Kalkuta. Mungkin saya sekarang berada di kota Depok sebagai konteks, sehingga saya juga harus memikirkan bagaimana menemukan jalan menuju kesucian di kota Depok ini, melalui jaringan orang muda, atau melalui hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran dan keberadaan dari Wisma ini. Tentu saya dalam waktu 1,5 bulan ini masih banyak harus belajar bagaimana aksi harus dibuat. Karena orang Katolik tidak mungkin hidup tanpa aksi. Mungkin Bapak Ibu juga pernah belajar tentang gerakan kelompok San Egidio.
San Egidio itu dulu adalah kelompok membaca kitab suci. Mereka senang membaca kitab suci. Mereka senang merenungkan bacaan dari kitab suci itu. Mereka bahkan bisa mengungkapkan tentang nilai-nilai yang ada di balik kata-kata dalam kitab suci itu. Tetapi kelompok San Egidio itu akhirnya menjadi kelompok yang akhirnya bosan dengan cara-cara seperti itu. Mereka merasa cara-cara itu hanya membuat mereka nyaman di depan mungkin di depan HP-nya, mungkin di depan laptopnya, mungkin di depan komputernya, tetapi tidak membawa dampak bagi kehidupan di sekitarnya. Maka yang dilakukan oleh kelompok San Egidio adalah mereka keluar dari kebiasaan hanya baca kitab suci. Lalu yang mereka arahkan kepada kelompoknya adalah kita sebaiknya membuat suatu tindakan yang nyata sesuai dengan bacaan-bacaan kitab suci yang kita olah di dalam permenungan-permenungan kita. Maka yang pertama-tama adalah mereka buat adalah ketika mereka melihat konteksnya, yaitu banyak orang-orang yang homeless, tidak punya rumah, kelekaran tidur di tempat-tempat umum, lalu mereka pun membuat gerakan yaitu memberi sarapan pagi untuk mereka. Mereka membuat bubur, mereka membuat minuman yang hangat untuk mereka-mereka itu. Tadinya toko-toko roti merasa bahwa gerakan ini adalah gerakan ya terserah San Egidio itu. Tetapi mereka terusik karena kegiatan itu telah membuat dampak kebaikan bagi orang-orang yang homeless itu. Maka toko-toko roti banyak yang akhirnya memberikan kepada San Egidio kelompok itu adalah begitu banyak roti dan minta mereka membagikan kepada mereka. Seperti tadi Carlo Acutis, dia bisa menggerakkan orang lain untuk ikut melihat ada Tuhan di balik peristiwa itu, di balik Ekaristi. Dan akhirnya ibunya pun melihat ada sesuatu yang menarik dari Ekaristi. Maka kita bisa melihat bahwa Ibu Teresa mengalami panggilan, yaitu mengabdikan diri pada pelayanan kaum miskin dan sakit di tengah kawasan kumuh Kalkuta. Karena San Egidio pun akhirnya melakukan tindakan untuk berada di tengah orang-orang homeless itu. Dan mereka yang orang-orang homeless itu akhirnya merasa diselamatkan oleh kehadiran San Egidio. Mengapa San Egidio sampai hari ini pun masih hidup? Karena ada aksi yang nyata. Ada sesuatu yang berani dilakukan untuk dikorbankan. Tindakan kasih itu memang menyakitkan. Butuh waktu keluar, butuh waktu untuk menemui orang-orang seperti itu. Mungkin ketemu orang-orang itu yang tadinya kita anggap pasti mereka suka karena ditolong, tapi belum tentu bahwa orang yang ditolong itu juga suka. Dan itulah yang menyakitkan. Padahal kita ingin berbuat kasih. Ya, mungkin nanti kita bisa melihat sisi-sisi yang menarik dari itu semua. Maka kenapa saya memperlihatkan juga bacaan yang menarik dari orang anak muda yang kaya itu ya. Yesus kan hanya mengajak kamu sebetulnya orang baik, tapi kamu akan menjadi lebih baik lagi, lebih apabila kamu menjual seluruh hartamu, menjual segala milikmu, lalu diberikan kepada orang miskin, lalu mengikuti aku. Orang muda kaya itu akhirnya tidak nyaman dengan kata-kata Yesus itu. Dan akhirnya dia pergi dengan hati yang sedih. Padahal Yesus mengatakan tinggal selangkah lagi dia menjadi sempurna.
Tinggal selangkah lagi dia menjadi orang yang lepas bebas terhadap hal-hal yang duniawi. Tetapi kita tahu dan sadar bahwa kita seringkali tidak mudah lepas bebas terhadap hal-hal duniawi. Kalau kita punya barang yang mahal, tentu kita pertahankan. Karena kita tidak mungkin melepaskan kepada dan diberikan kepada orang lain. Kalau kita mungkin juga punya ini dan itu, mungkin juga kita tidak mudah melepaskan. Karena kita merasa saya masih bergantung dengan barang-barang itu. Maka kalau melihat kekudusan dari Ibu Teresa, kita sudah melihat ketajaman bagi Ibu Teresa seperti anak muda yang kaya itu. Diminta lepas bebas. Dan kenapa Ibu Teresa juga menurut saya begitu cepat menjadi orang kudus? Saya kira jelas bahwa dia pun meninggal dalam kondisi yang begitu lepas bebas. Begitu tidak bergantung terhadap apapun yang mengikat dirinya. Mungkin yang mengikat dirinya adalah orang-orang miskin yang dia cintai. Tetapi tentu kita juga tahu bahwa mereka-mereka itu adalah perpanjangan kasih Tuhan untuk Ibu Teresa. Maka sebelum kita menutup rangkaian pembicaraan ini dan nanti mungkin sambil kita tanya jawab, satu hal yang selalu terjadi di dalam cara berpikir dunia Jawa yaitu bahwa kita dipanggil untuk manunggaling kawula Gusti. Jiwa kita itu harus manunggaling. Jiwa kita itu adalah roh kecil yang harus bergabung dengan roh besar. Sehingga kita pun roh kecil yang sebagai ciptaan harus bergabung dengan Sang Pencipta. Maka di situ ada kata manunggaling kawula Gusti. Maka saya sangat percaya ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib dan mengatakan sudah selesai. Jelas itu adalah manunggaling kawula Gusti. Kembalinya jiwanya bersama Bapaknya. Karena kalau dia tidak mati, tidak mungkin jiwanya kembali kepada Bapa. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah jalan menuju kekudusan. Kalau tadi Carlo Acutis mengatakan Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Bahkan doa Rosario pun dikatakan adalah jalan sederhana menuju keselamatan. Tetapi kadang-kadang kita tidak mudah percaya kata-kata itu. Kita kadang-kadang ngulik, terlalu banyak ya, mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Baik Bapak Ibu Suster, saya kira ini dulu untuk hal yang menurut saya menarik untuk membicarakan tentang spiritualitas Ibu Teresa dari Kalkuta, yang tentunya tidak jauh dari semangat yang saya juga alami sebagai seorang Yesuit untuk berani ad maiorem Dei Gloria, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Baik Bapak Ibu Suster, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Romo Heri ya. Oke, nanti kita bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab ya. Tapi Ya, sebelumnya silahkan teman-teman untuk membuka semua ininya ya, video ataupun suaranya ya. Jadi kita bisa berinteraksi ya bersama Romo Heri malam hari ini. Terima kasih Romo Heri tadi melihat mogul ya, namanya mogul ya Romo Heri ya. mohur. Saya merasa terus milih gitu, merasa apa ya, kalau
hebat ya kalau akustis itu Udah, ya. sekarang udah boleh, Henry. Meskipun muda tapi Jangan masih mandi nggak? sudah bisa untuk memberikan teladan ya. Kalau saya lihat itu kalau Terus di akustis kamar itu mandi. juga pintar Nggak ngomong bahaya. ya. Tapi dia Winardi, bisa Om, aku mencontoh sini 2 sehingga menit. orang dulu Winardi. Halo, ya. tidak jelas Pak Winardi, ada gangguan suara. Winardi, aku diberi co-host nanti tak bantu. Oh iya iya sorry belum. Ya. Tolong di mute dulu deh. Suaranya Win kecil. Ya oke. Ngerti. Silakan Rosa ya dibantu. Sebentar. Mute all dulu ya, kalau yang mau bicara baru buka ya. Ya oke. Ya. Ya, Nanti teman-teman silakan. yang mau bicara silakan dibuka ya. Jadi saya melanjutkan Romo, tadi saya melihat Carlo Acutis itu bukan cuma pintar ngomong, tapi dia juga pintar memberi teladan Romo. Jadi dia melakukan ya, menerima Ekaristi setiap hari, berdoa rosario. Jadi saya merasa, aduh saya yang apa namanya sudah umurnya segini, tapi kok masih kalah ya dengan Carlo Acutis gitu ya. Dan itu eh, sungguh menginspirasi Romo, memberi teladan juga ya, karena di dalam apa di Mother Teresa itu juga mengatakan bahwa perjumpaan kita itu salah satunya di dalam Ekaristi gitu. Jadi hampir mirip dengan Carlo Acutis. Kalau Acutis ngomongnya adalah Ekaristi adalah jalan tol ke surga. Kalau Ibu Teresa eh, Ekaristi adalah perjumpaan kita dengan Yesus yang benar-benar nyata ya. Sama nyatanya dengan perjumpaan dengan kaum miskin yang dilakukan oleh Ibu Teresa. Jadi itu membuat saya malam ini itu eh, apa ya membuat ingin mengatakan ya wis aku mau mulai menambah ekaristinya Roh gitu ya. Setiap harian gitu ya. Meskipun sekarang banyak hambatan, tetapi saya ingin menambah ya frekuensi untuk melakukan ekaristi. Dan yang kedua tadi, Mohor itu kan rajin juga ya berdoa rosario. Nah ini saya juga hari ini kayak ditampar juga Roh. Sudah lama saya juga sudah nggak doa rosario. Kalau dulu-dulu tuh rajin gitu ya Romo. Bahkan di mobil kadang nganggur itu sambil nyetir ya doa rosario gitu ya. Nah, itu yang membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan semoga dengan Romo Heri hari ini yang memutarkan film itu dan juga apa yang tadi diberikan Romo Heri membuat saya semakin rajin Ekaristi dan rajin berdoa rosario. Ya, sampai akhirnya bisa berani ya Romo lepas bebas seperti kalau Acutis, kemudian yang tokoh yang muda tadi itu ya, termasuk Bunda Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta. Oke, itu mungkin Romo dari saya yang bisa saya sampaikan Romo. Terima kasih Romo Heri. Oke, mungkin teman-teman yang lain silahkan kalau mau bertanya atau mau sharing ya apa yang sudah dibawakan oleh Romo Heri malam hari ini. Silakan, siapa yang mau bertanya dulu? Bu Koni? Maaf, Win, saya tadi terlambat masuknya. Oke, Karena saya di rumahnya anak saya di Jakarta. nggak apa-apa. Mohon maaf. Ya, oke, silakan. Nanti siapa lagi yang mau sharing? Silakan, saya kasih. Oh, Bu Margot. Win mau tanya. Oh, Bu Eli, ya silakan Bu Eli. Selamat malam Romo. Terima kasih filmnya bagus. Romo menjadi orang kudus. Kok sibuk banget ya? Bu Eli bisa di anu apa nama videonya Bu Eli? Nah, Selamat malam Romo. ya supaya kelihatan ya sama Romo. Ya, terima kasih Pak Win, terima kasih Romo. Temanya bagus Pak Win.
menjadi orang kudus. Kudus berarti suci ya Pak Win ya. Ya, Ya itu siapa namanya Carlos tadi contoh tadi itu apa kalau kita mau menjadi kudus tuh jalan satu-satunya kita selalu Ekaristi begitu ya mau apa ada jalan lain mau menuju ke sana mau. Terima kasih mau coba mau. Saya kan karena saya tuh tiap hari ya Ekaristi tapi kok iya bukan menjadi kudus dan ini masih suka emosi-emosi gitu loh mau. Maaf ya mau terima kasih mau. baik, Ibu Eli Wong. Ya Gunung Kidul mau. Ya, satu hal yang selalu saya ingat dari seorang Carlo Acutis, dia ternyata bukan hanya Ekaristi yang dia jalankan. Dia memang punya hati yang begitu dalam terhadap Ekaristi. Rasa hormat yang luar biasa dalam Ekaristi, tetapi bentuknya menjadi nyata ketika dalam tindakan. Dia punya, seperti tadi Mohur mengatakan, oh dia juga ternyata mengumpulkan sesuatu dari barang-barang yang dia punya untuk dijual dan diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja atau di mana yang homeless gitu ya. Nah ini kan bagi saya menarik, bagaimana ada aksi nyata. Nah, bagi saya aksi nyata itu yang penting, yang kadang-kadang kita tidak buat. Kita hanya menganggap hanya Ekaristi, tetapi dampak dari Ekaristi itu apa gitu ya. Karena sebetulnya kita diutus, kan terakhir berkat kita diutus. Kita diutus adalah kemana? Ke dunia kita, kehidupan kita. Apakah apa yang kita lakukan ya seharusnya kita berbuat sesuatu. Misalnya saya mengatakan, saya setelah keluar dari Ekaristi ini mengatakan kalau pertemuan kelompok saya adalah untuk mencari Tuhan. Saya datang ke lingkungan untuk mencari Tuhan. Pertemuannya menyenangkan atau tidak penting. Saya ingin menemukan Tuhan melalui kehadiran Bapak Ibu di lingkungan itu. Seringkali kita hanya hitung-hitungan gitu ya, waktu itu hanya hitung-hitungan. Enak atau enggak, menguntungkan atau tidak. Kita hanya sibuk menjadi sebuah aktivitas tapi tidak melakukan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita melihat Ibu Teresa, itu jelas bahwa ketika dia punya passion terhadap kemiskinan orang sakit, itu menjadi passionnya. Dan kalau menjadi passionnya, berarti dia mempersembahkan seluruh hatinya untuk orang miskin dan sakit. Kalaupun akibatnya dia akan mengalami kematian, bagi dia tidak apa-apa. Karena dia sudah siap berada di tengah-tengah passionnya. Berada di tengah-tengah orang yang dibelanya. Nah, itu yang kadang-kadang kita sebagai orang Katolik, saya kurang sekali mempunyai semangat itu. Kita melihat, lingkungan saya bikin bete, nggak enak. Ada orang yang suka melukai ngomongnya dan sebagainya. Ya sudah, bagaimana? Ya kita hanya mau mengatakan saya mau menemukan Tuhan. Saya juga harus berani meluruskan jalan orang itu. Kalau orang itu tidak mau dirubah, ya sudah, tinggalkan saja. Kita mencari orang-orang yang mau dirubah menuju jalan Tuhan. Karena kekudusan itu adalah berpindah dari yang fana menuju yang ilahi. Jangan sampai Ekaristi yang kita terima itu, kita tidak berpindah dari yang fana menuju yang ilahi, malah kita jatuh ke fana dan ke fana lagi. Ngomongin orang, tidak suka, mengeluh, dan sebagainya. Ya berarti kita jatuh lagi ke dalam hal kefanaan ini. Ya memang tidak mudah, Ibu Eli, dalam hal ini, tetapi namanya pertobatan itu adalah membongkar diri ya Bu ya. Ignatius juga membongkar diri dari seorang bangsawan menjadi seorang peziarah. Seorang yang tadinya pakaian bangsawan dia berikan kepada orang miskin. Lalu ketika dia berikan kepada orang miskinnya ditangkap, dipukuli, dan akhirnya dia menyesal kenapa saya memberikan baju kebangsawanan saya atau baju ketentaraan saya kepada orang miskin.
lalu dia harus berhati-hati untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan. Bukan asal berubah, tetapi membuat suatu hidup yang melakukan suatu kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Saya kira itu dulu Bu Eli Wong dalam hal bagaimana Ekaristi itu seharusnya bisa merubah saya, karena saya tahu betul bahwa Ekaristi itu adalah spiritualitas di mana Tuhan mau menjadi manusia, Tuhan mau berada di dalam diri kita, saya melakukan penyembahan. Jadi bukan kegiatan. Ekaristi itu bukan kegiatan. Penyembahan. Makanya dulu dalam Ekaristi itu kenapa romonya menghadap tabernakel, tidak menghadap umat. Karena romonya adalah pemimpin penyembahan. Tetapi karena Konsili Vatikan kedua untuk mengatakan bahwa ada relasi yang terjadi di dalam Ekaristi, maka imam berbalik ke arah umat. Dan altarnya adalah di depan umat dan di depan pasturnya atau romonya. Tapi dahulu adalah menghadap tabernakel. Jadi yang penting actionnya ya mau gitu ya mau. Ya sebetulnya action yang penuh dengan ketulusan ya Bu ya. Jadi bukan karena saya melakukan aktivitas, tapi saya melakukan persembahan. Saya mau menjadi lektor karena saya mempersembahkan diri untuk memuji Tuhan. Saya ikut KUR karena mau memuji Tuhan. Bukan sekedar saya ikut kelompok KUR. Saya ikut kelompok prodiakon. Saya ikut kelompok lektor. Berarti itu hanya aktivitas. Kalau aktivitas itu nanti hitung-hitungan menyenangkan atau tidak kelompok itu. Itu ya. Ya mau terima kasih mau masukannya bagus. Terima kasih Bu Ya Eli. lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli ya pertanyaannya ya. Maksud Romo tadi kalau kita berekaristi ada buah gitu ya. Buahnya itu adalah aksi kasih yang kalau sama seperti kalau akutis itu memberikan menjual mainannya ya. Dia memberikan diri bukan minta kepada papa mamanya diberikan pada orang miskin, tapi dia mau berkorban, mau menjual mainan kesayangannya dia untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja tadi. Itu salah satu contoh yang tadi Romo juga sebutkan ya. Ya begitu kira-kira Bu Eli ya. Jadi kombinasi ya Mo ya. Kalau di dalam KKIT itu ada satu misi. Misinya itu di Matius 25 ayat 40. Apa saja yang kamu berikan kepada saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Jadi, tetapi yang dilakukan bukan aktivitas tadi, tapi persembahan. Ya, jadi karena kita sudah mendapatkan kasih dari Yesus, kemudian kita mau melakukannya untuk Yesus gitu. Kalau Ibu Teresa tuh pakai 5 jari ini dan dia nyebutkan you did it to me gitu. Jadi kamu melakukannya untuk aku. Jadi kita melakukan untuk Yesus gitu. Seperti yang Romo tadi sebutkan ya. Kita persembahkan ya. Jadi bukan memberi minum. Nah, kalau memberi minum aja enggak ada arti gitu. Tapi kalau memberi minum kita untuk Yesus, nah itu yang memberi arti gitu ya. Jadi apapun aksi yang diberikan gitu. Itu kira-kira ya Romo ya. Ya. Ya oke. Kira-kira begitu Bu Eli. Ya. Win ada yang ketinggalan Win. Ya. Ini kalau sebelum dikanonisasi itu biasanya ada ya apa mujizat atau doa-doanya itu tentang Carlo Acutis itu ada nggak ya Win? Harusnya ada ya, cuma saya belum tahu juga. Nanti coba kami carikan, nanti kami akan berikan ke link-link. Biasanya ada ya, biasanya Iya. ada mujizat-mujizat. Dari orang kudus itu ada biasanya ada doa-doanya ya. gitu. Jadi gereja nggak asal juga ya, karena itu semua kembali ke buah-buahnya. Oke, terima kasih Bu Eli. Iya, makasih Win. Ya, oke. Oke, siapa lagi yang mau bertanya tadi? Bu Koni rasanya ya, 2 kali sudah mau bertanya ini. Silahkan Bu Koni, kalau mau bertanya. Saya belum, Win. Saya terlambat. Oh, tadi kok
buka ini tak pikir mau tanya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Atau mau sharing ya? Ratna ini. Malam, Win. Ya. Malam, Romo Heri. Selamat malam, Bu Ratna. Ah, bagus Videonya, Bu sekali. Ratna, videonya supaya bisa saya spotlight Bu Ratna. Ya, Nah, cocok begitu. tapi ya. Ya, oke. Nah, ini Bu Ratna ya. Silakan. Makasih Romo, jawabannya untuk ke Bu Eli bagus sekali Romo. Tapi membuat saya rasanya jadi lebih jauh dari kekudusan tadi Romo, kok sulit sekali. Aduh, jadi nggak sekedar Ekaristi, nggak sekedar aktivitas lagi, tapi persembahan yang benar-benar. Jadi rasanya kudusnya makin jauh deh Romo. Itu jawabannya Romo. Romo, saya kalau melihat Carlo Acutis dan kemudian mungkin Santo Santa yang lain, terutama Carlo Acutis karena dia masih muda, sudah dipanggil Tuhan ya. Sepertinya kok dia itu sudah dari sejak lahir sudah dipilih Tuhan ya Romo ya. Dari sejak kecil kok sudah kan ya hampir rasanya aneh sekali ya anak sekecil itu di dunia barat sana kok sudah dari kecil kok menunjukkan tanda-tanda yang kesucian yang demikian itu dan kemudian ternyata memang akhirnya dia juga menderita sakit dan dipanggil Tuhan dalam umur muda. Apakah memang Tuhan itu seperti Bunda Maria itu jadi sudah dipilih sebelum dia lahir atau bagaimana ya Romo ya? Makasih. Baik, Ibu Ratna, terima kasih untuk pertanyaan yang tidak sederhana ini. Tentu bagi saya setidaknya melihat bahwa ini pasti cara Tuhan bekerja, tetapi kita tidak akan pernah tahu di balik ini semua, karena pasti iman itu adalah misteri. Gak mungkin orang kita beriman pada Tuhan itu tanpa misteri. Kalau iman itu adalah semuanya jadi kelihatan jelas-jelas, itu berarti bukan iman, gitu ya. Berarti Tuhan menampakkan diri atau Tuhan menyatakan diri. Maka bagi saya lihat Carlo Acutis juga bukan sesuatu yang sederhana juga. Bagaimana dalam usia 15 tahun dia harus menyelesaikan hidupnya. Dia kena penyakit leukemia. Coba kalau dibandingkan dengan Ibu Teresa kan usianya begitu jauh. Ibu Teresa aja 87 tahun. Tapi salibnya Ibu Teresa menurut saya juga menarik karena 40 tahun dia harus desolasi, mengalami kekeringan. Jadi semakin mencintai Kristus itu adalah semakin mengalami situasi kekeringan. Sehingga dengan kekeringan itu dia mempersembahkan semua cintanya kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau berbuat apa pada saya. Saya masih diberi kesempatan untuk melihat orang miskin dan orang sakit. Itu tidak mudah, Ibu. Saya juga melihat Ibu Teresa itu kadang-kadang, aduh ini gimana sih cara Tuhan bertindak ini? Kenapa diberi begitu panjang umurnya dalam situasi seperti itu? Nah, makanya kalau kita melihat kalau Al-Qudus itu memang orang kudus yang sangat-sangat milenial ya, orang kudus yang begitu melihat bagaimana dia bisa diformat Allah untuk memilih jalan-jalan sempit yang ditawarkan Tuhan, tetapi dia bisa pilih dengan begitu konsisten. Nah, satu nilai yang menurut saya adalah dalam gereja Katolik adalah harus setia dan konsisten. Kita lupa bahwa kita ini dipanggil untuk sakramen apapun sebetulnya setia dan konsisten. Dalam kita menerima nilai-nilai Ekaristi pun adalah setia dan konsisten. Perkawinan, imamat, ya itu kan kita mau melihat setia dan konsisten. Maka ini suatu hal yang menarik bahwa bagaimana orang berjuang untuk tetap setia dan konsisten di jalan yang sudah dipilihnya.
Maka menurut saya bukan panjang atau pendeknya orang itu melakukan perjalanan hidup, tetapi kesetiaan dan konsistennya ini yang diukur oleh Tuhan. Ya, kalau Alkutus 15 tahun, Ibu Teresa juga 87 tahun. Kita tahu juga Paus Yohanes Paulus II 84 tahun. Pasti banyak hal diketahui oleh Paus Yohanes Paulus II tentang Ibu Teresa. Karena sepertinya dua orang pilihan di abad ini, abad 20 ini, 21 ini, bagaimana seorang Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa bisa menyinari kehidupan duniawi ini. Saya kira itu dulu Ibu Ratna, karena memang jalan kesucian itu memang tidak sederhana. Nah, nanti kalau Ibu melihat bahwa jalan kesucian kita ini akan mengalami kekeringan, apakah kita siap? Apakah kalau ketika kita melakukan jalan kekudusan itu, apakah kita siap ditolak oleh orang lain? Bahkan dimusuhi oleh orang lain. Ini jalan-jalan sempit yang harus dipilih di jalan Tuhan. Santo Ignatius pun ketika mati, meninggal, dia dalam kesendirian. Dia ingin diberkati oleh Paus, mengirim seorang Yesuit untuk meminta berkat dari Paus, tapi ketika imam itu kembali, Yesuit itu kembali, ternyata Romo atau Ignatius Loyola itu sudah meninggal. Apakah Tuhan tidak mencintai Ignatius? Nah, siapa yang bisa memahami? Padre Pio pun menjadi kudus itu karena dia betul-betul bersyukur bahwa dia bisa dan masih merayakan Ekaristi dan juga pengakuan dosa. Sebetulnya kalau dia minta kepada Tuhan hanya satu, ya Tuhan, lepaskanlah dari stigmata, lalu biarkanlah saya menerima pengakuan dosa di bilik kecil saya. Tapi Tuhan tidak berikan. Stigmata itu masih tetap membuat dia menderita, keluar darah setiap hari Jumat. Dia juga mengalami luka setiap harinya tentunya. Tetapi ya itu jalan Tuhan. Ibu Ratna atau Bapak Ibu, kita semua siap nggak kalau menerima stigmata? Enggak, Romo. Takut ya mau. Takut kan memang, tetapi ini jalan sempit Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita menyediakan diri gitu ya. Tapi memang tidak mudah. Saya kira itu dulu ya Bu Ratna ya. Iya, Bagaimana Romo. tantangan dan tantingan. Nah, jadi tantangan dan tantingan dari Tuhan itu memang tidak sederhana. Iya. Semua misteri ya, Romo. Terima kasih, Romo, jawabannya. Nah, Bu Ratna. Oke. Ya, makasih Romo ya. Ya Bu Ratna, terima kasih juga atas pertanyaannya ya. Jadi harus tetap setia ya, meskipun nggak kroso apa-apa, semakin jauh ya. Mungkin itu desolasi yang diberikan gitu ya. Oke, silakan. Ini ada Bu Asteria, silakan dibuka videonya sebelum bertanya supaya ini. Silakan Bu Asteria. Iya, terima kasih. Selamat malam, Romo Heri. Selamat malam, Ibu Asteria. Terima kasih, Pak Win. Videonya nggak bisa, ini gelap. Ini fotoku cukup ya begini. Sama aslinya. Oh gitu Cuman, ya, iya, silakan. cuman saya di kamar jadi berantakan. Lagi sakit. Fotonya Gini, keren Romo. ya. Kenapa? Fotonya keren. Di katedral, Romo. Ya, Oh iya, lanjut, bagus. lanjut. Ya, silakan. Santa Porta. Gini, Romo. Banyak orang-orang tuh selalu memberikan kesaksian kalau sakit itu harus memberi pengampunan
dan lain sebagainya, harus tidak ada dendam seperti itu. Banyak sekali cerita seperti itu. Nah, tentang sakit itu kenapa kok apa ya pertanyaannya tuh kok selalu begitu tentang sakit harus memberi pengampunan, harus memberikan kemurahan hati. Itu sih Romo pertanyaannya banyak sekali yang jadi orang-orang yang sakit yang terlentang itu harus diingatkan bahwa kamu punya salah sama siapa, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus memberikan belas kasih sama orang, harus berdoa gitu. Banyak sekali yang apa sharing-sharing seperti itu bagaimana Romo? Terima kasih Romo Heri. Baik, terima kasih Ibu Asteria. Apakah sakit harus mengampuni? Tentu memang harus mengalami pengampunan, bukan hanya sekedar mengampuni. Karena menurut saya juga pernah sakit, 3 minggu berada di rumah sakit Panti Rapih, dan saya merasa kesepian, kekeringan. Dan saya sadar betul bahwa itu adalah sesuatu situasi yang sangat, apa ya, dilematis gitu ya. Apakah saya semakin percaya pada Tuhan, ataukah saya semakin menyaksikan Tuhan? Situasi itu, kalau menurut Ignatius Loyola itu tidaklah suatu hal yang salah kalau kita mengalami situasi itu. Hanya untuk mengatakan kita tahu bahwa ada desolasi, ada konsolasi. Tetapi orang sakit bisa membawa berkat bagi orang yang sehat yang datang juga bisa memberi berkat bagi orang yang sakit. Nah, letaknya adalah gimana orang yang sakit itu sungguh merasakan sukacita yang besar, dan kalau dengan sukacita yang besar, pasti dia berani mengampuni. Kalau dia tidak mengalami sukacita, maka berat dia untuk diminta untuk mengampuni. Ya, saya sudah mengampuni. Ya, saya sudah mengampuni, tapi masih mungkin agak marah gitu ya. Tapi mungkin marahnya bukan kepada Anda yang mungkin bertanya, tetapi mungkin marah kepada Tuhan. Saya sudah baik, kenapa saya sakit? Orang lain yang sering kali berbuat jahat kok tidak sakit-sakit. Nah, ini kan suatu dilema kehidupan yang luar biasa. Tetapi dalam cara berpikir William Barry, seorang Yesuit, seorang pendoa itu harus lepas dari rasa iri hati. Kok saya sakit? Kok orang lain sehat? Kok saya kesepian? Kok orang lain senang-senang aja? Nah, itu pun juga harus berani dilepaskan karena pengganggu doa adalah sikap iri hati. Membanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan ya kita juga berarti menilai Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Maka ada sebuah film yang menurut saya menarik, yaitu seorang anak kecil yang baru berusia 6 tahun. Dia itu oleh dokter medis bahwa dia punya kanker otak. Bapaknya bertanya dalam podcast, mengapa kamu menerima penyakit kanker itu dengan gembira, padahal dokter sudah mengatakan bahwa waktumu sudah tidak banyak lagi. Lalu anak kecil itu, saya lupa namanya, mengatakan, Tuhan sudah memilih saya. Tuhan tidak memilih kakak saya atau adik saya lupa, dan tidak memilih ibu saya untuk punya penyakit seperti saya. Tuhan memilih saya. Bapaknya yang memimpin podcast itu menangis karena anaknya bisa menjawab sedemikian rupa. Kok bisa anak umur 6 tahun bisa jawab seperti itu? Ini pilihan Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan. Dan dia mengatakan, bapaknya mengatakan, seharusnya kamu sehat.
Bapak yang harusnya menerima sakit, tapi dia mengatakan, tidak Bapak, saya dipilih Tuhan. Gimana coba kalau ada jawaban seperti itu? Kita juga mungkin pusing gitu ya melihat jawaban seperti itu. Tetapi menurut saya anak ini jalannya, kekudusannya jelas gitu ya. Dia sudah lepas bebas. Dia bersiap untuk menerima kematian. Dan dia sudah melihat bahwa dirinya dekat dengan Tuhan. Walaupun ayahnya sampai nangis-nangis di podcast itu. Mungkin juga ibunya sama adiknya atau kakaknya juga nangis gitu ya. Melihat film itu. Saya aja nangis gitu gitu ya. Jadi saya nggak bisa melihat betapa kita sering kali tidak mudah menjawab, katakan Tuhan sudah memilih saya. Dan saya tinggal mempersembahkan pilihan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tidak berani sampai mengatakan di situ. Kita ngomong sedikit salah aja, weh, nanti kalau mati gimana gitu ya. Ya. Diancam dengan kematian demi kematian. Padahal setiap hari ya kita juga terancam kematian. Gitu. Tapi menurut saya, Bu Asteria, menurut saya begitu ya. Jadi doa pun menurut William Barry adalah lepaskanlah dari semangat iri hati dalam diri kita. Lepaskanlah dari kemarahan-kemarahan dalam diri kita. Lepaskanlah juga dari perasaan ketidakadilan yang dialami oleh kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga siap kok menerima keluhan-keluhan kita gitu ya. Cuman akhirnya kita akan berani mengatakan Tuhan yang memilih saya. Begitu dulu ya Bu Asteria. Amin, semoga kita dikuatkan dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama Bu Asteria. Masih mute, Binardi. Oh, masih mute ya, sorry. Ya, terima kasih Bu Asteria. Rosa mungkin mau tanya ini, silahkan. Atau mau sharing nih Rosa. Ya, baik. Terima kasih, Binardi. Terima kasih, Romo Heri. Sama-sama Bu. eh Ibu Teresa, saya tuh yang terkesan dengan Ibu Teresa yang selalu saya ingat itu Ibu Teresa dalam filmnya, ya film dokumenter, itu mengatakan holy is a simple duty. Itu saya mendengar itu sampai sekarang terkesan begitu. Dan juga sekarang dengan apa namanya quote bulan September ini bahwa kita semua harus menjadi orang kudus, ya kan? Harus. Nah, bagi Ibu tadi Romo mengatakan tidak mudah, ya kan? Dan banyak yang mengatakan, kita semua mengatakan tidak mudah. Tapi bagi Ibu Teresa it is a simple duty. Jadi mudah. Tugas yang mudah begitu. Nah, kalau kita lihat memang kenapa bisa mudah karena Ibu Teresa itu menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan, ya kan? Jadi total surrender, kemudian mencintai Tuhan sepenuhnya. Dan ada 3 itu, yang satu joy ya, jadi sukacita. Itulah yang saya kira yang membuat mengapa Ibu Teresa bisa berkata demikian. Nah, kalau kaitannya dengan orang suci, itu tampaknya untuk menjadi orang kudus itu kan tidak mudah ya. Tadi Romo katakan, menurut gereja Katolik juga harus heroik, harus betul-betul bisa dibuktikan. Tadi Bu Eli menanyakan apakah kalau akutis juga ada mukjizat, ada ya. Jadi memang saya sempat baca ada mukjizat. Jadi 2 untuk beato, ya beato beata, kemudian 2 untuk kanonisasi. Itu selalu ada. Dan itu untuk Ibu Teresa cukup lama yang untuk kanonisasinya ya, tapi kalau untuk beatanya cukup cukup pendek waktunya. Nah, itu Romo. Apakah
sebetulnya memang sesederhana itu harusnya ya. Jadi kenapa Gereja Katolik menjadikan seorang santo santa itu sedemikian lama begitu. Seperti yang Jojo Frasati itu kan berapa ratus tahun ya? 100 tahun ada ya. Tapi kalau Agustus cukup singkat waktunya. Jadi kenapa Gereja Katolik tidak mudah untuk menjadikan seorang santo santa? Kemudian yang tadi Romo katakan video, ya kan video anak kanker usia 6 tahun, itu video favoritnya Romo Rudi. Romo Rudi selalu menampilkan video itu berkali-kali dan setiap kali ditampilkan itu selalu kita selalu terharu ya, terkesan dengan itu. Apakah anak ini kira-kira kalau Akutis berikutnya seorang santo kecil ya, santo bagi Romo bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosa. Satu hal yang menarik memang seperti saya katakan, kalau orang sudah lepas bebas, saya nggak terikat oleh uang, saya tidak terikat oleh harga diri, saya tidak ingin dihormati, saya tidak ingin dipuji dalam kegiatan menggereja, ya kita bisa menjadi orang kudus. Sebetulnya ya simple aja gitu. Simple. Ya kalau Ibu Teresa sudah memilih kemiskinan sebagai jalan yang paling saat ini mungkin ditakuti orang, ya Ibu Teresa sudah mengambil jalan itu dan dia bisa menikmati gitu. Kita nggak mungkin menikmati jalan kemiskinan itu, karena kita menemukan orang miskin aja kita mungkin pergi jauh. Kita ingin selalu berada di zona nyaman. Nah, justru musuhnya kekudusan itu adalah zona nyaman. Out of the box ya, Romo. Ya, harus out of the box. Karena kita tahu bahwa gereja Katolik itu kalau tidak hati-hati, zona nyaman. Kami juga sadar sebagai romo-romo juga kalau tidak hati-hati berada dalam jalur zona nyaman. Justru umat dan imam-imam dan juga religius harus berani out of the box. Mengapa waktu saya di Blok B berani keluar dari zona nyaman itu? Misalnya saya mau menjadikan anak-anak UBK, umat berkebutuhan khusus itu harus diperhatikan, harus dilayani. Bahkan saya waktu itu mengatakan kepada salah seorang guru, seorang orang tua dari orang tua yang autis waktu itu, saya bilang, saya gagap. Saya nggak ngerti apa-apa. Bagaimana melayani itu? Lalu ibu itu dengan sederhana mengatakan, Romo misa aja. Kan sederhana kan? Saya juga kaget, saya kira harus jalan seperti apa. Ternyata ibu itu mengatakan, Romo misa saja. Karena kalau kami misa, anak-anak teriak-teriak, umat di seluruh gereja akan memarahi kami. Matanya tajam melihat kami. Dan meminta kami keluar bersama anak-anak saya. Lalu saya mengatakan, oke, saya membuat misa untuk keluarga UBK. Lalu aturan mainnya dibuat. Yang misa adalah keluarga UBK. Mereka boleh teriak-teriak, boleh lari-lari, boleh tidur, boleh apa aja. Yang penting kita melayani baik anak-anak maupun orang tua. Kalau ada orang yang normal malah protes, usir dari gereja. Jadi kami malah mengusir orang yang mengganggu ketenangan dalam misa UBK itu. Bagi saya jelas harus membela mereka. Karena orang-orang yang merasa diri hebat, merasa diri sok benar, suka melecehkan orang lain. Makanya jalan itu adalah jalan yang menurut saya sih sebetulnya simple, tapi kita harus
berani mengambil keputusan itu. Nanti musuhan Romo, ya sudah, bagaimana lagi? Kalau kita minta maaf dan dia tidak diterima, ya sudah. Saya tidak akan bisa kok mengantarkan semua orang masuk surga. Kita harus berani gitu. Kalau kita mengatakan, oh dari diri saya bisa mengantarkan orang masuk surga, ya kita juga sombong. Kita menganggap diri orang yang dipilih Tuhan untuk memasukkan semua orang ke dalam surga. Tapi kita seringkali menghadapi orang-orang yang sulit. Musa pun menghadapi Firaun kok yang sulit, padahal tangan Tuhan ada di sana kok. Kalau dengan tongkatnya kan bisa menyelesaikan semuanya kan gitu ya. Tapi Tuhan tidak menyelesaikan dengan cara Tuhan kan gitu. Ya saya kira itu dulu Bu, tentang apakah lama atau tidaknya itu tergantung dari kesaksian-kesaksian menurut saya sih. Ketika Yohanes Paulus kedua itu meninggal, orang langsung mengatakan bahwa segeralah dia menjadi santo. Dan ternyata dalam waktu yang pendek, di bawah 5 tahun, sudah ada beberapa kesaksian disembuhkan berkat Yohanes Paulus kedua itu. Saya kira Ibu Teresa termasuk cepat juga, karena mungkin berdekatan dengan Yohanes Paulus kedua itu. Carlo Acutis menurut saya lebih panjang daripada Yohanes Paulus kedua dan juga Ibu Teresa. Tetapi Lebih cepat kayak enggak, saya kira. Jadi Beata kan juga hanya berapa? 7 tahun atau 6 tahun Ibu Teresa itu? 2000 97. Ya 2003 ya. 2003. 2003 6 tahun. ya. 6 tahun. Nah, Tapi untuk kanonisasinya 13 apa 16 tahun ya tadi? 17 ke ya bagi saya udah nggak terlalu penting kanonisasi karena sudah diangkat jadi orang kudus. Beata itu udah kudus. Itu kan hanya tambahan aja kayak kita kuliah S2 terus tambahannya kuliah S3 ya sebetulnya nggak penting-penting amat gitu kan. Ya, ya. Bahwa kita akademisi kan gitu aja. Ya, terima Saya kira kasih. begitu ya Bu ya. Kalau mungkin salah saya minta maaf, tapi mungkin bisa cari dari literatur-literatur yang menurut saya menarik karena kalau zaman sebelum Konsili Vatikan kedua kan itu memang lebih panjang lagi gitu ya menjadi orang kudus itu. Bahkan bisa 50 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Sekarang Cucu Prasati. kalau Acutis saja masih bisa dipeluk sama ibunya ketika makamnya dibuka kan gitu. Lalu diberikan jaket yang menunjukkan bahwa dia anak muda gitu. Ya kayak gitu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Rosa sudah mau bertanya ya. Oke, siapa lagi ini yang terakhir ya? Karena sudah mendekati jam 9. Silahkan Bu Linda yang Padang nih mana suaranya? Pak Fran, biasanya Pak Fran ditanya ini di akhir-akhir ini. Yang muda ini ada siapa yang muda ya? Ini yang Yuni- tua. yang tua mau tanya ya. Ada Yunita, ada Gita mungkin yang muda ya. Yang lain sudah. Ini yang tua. Oh, yang tua. Mau tanya ini, Bu Koni. Iya. Ya, oke, Terima silakan. kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Mohon maaf tadi saya terlambat. Ya. Mengenai itu Romo, Carlo Acutis memang luar biasa. Memang Ekaristi adalah jalan tol. Tetapi kan tidak hanya Ekaristi, karena Tuhan juga melihat hati. Waktu kita Ekaristi, bagaimana hati kita. Juga pelayanan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat Carlo Acutis, seperti yang disampaikan Romo, juga Rosa dan Pak Win dan semuanya, lebih lama ya daripada Santa Teresa dan Santo Yohanes Paulus kedua. Bagaimana Romo? Kalau menurut saya, tentu saja orang disebut
biato atau biata itu harus doa-doa banyak yang dikabulkan. Dari dalam hal ini saya mikir Carlo Acutis meninggal 2006. Kemudian waktu itu mamanya pernah bilang, aduh aku anakku satu kamu tok kok tinggal. Nanti mama akan mendapatkan anak, jangan khawatir. Itu Carlo Acutis belum meninggal. Terus akhirnya mamanya pada Carlo Acutis 15 tahun kemudian. Oh, enggak. Jadi kemarin waktu Carlo Acutis ditobatkan menjadi santo, itu adiknya umur 15 tahun. Itu yang membaca epistola, membaca, iya. Iya toh Romo? Ya, ya. Ya. Nah, saya kira itu berarti mamanya itu mengandung waktu Carlo Acutis umur 4 tahun, Romo. 4 tahun meninggal. Lah, menurut saya, apakah itu saat itu Carlo Acutis sudah menjadi orang kudus? Karena dia mendoakan mamanya, tapi setelah dia tuh meninggal kan tidak bisa. Begitu dia mungkin sudah jadi orang kudus, doanya itu dikabulkan Tuhan, mamanya mengandung dan luar biasa kembar. Itu pertanyaan saya, Romo. Jadi Carlo Acutis tadi kan ibu-ibu ya, kalau nggak salah tuh siapa tadi? Astria tanya soal apakah, oh bukan ya, yang sebelumnya Ratna mungkin. Untuk menjadi orang kudus itu harus melalui doa-doa dan doa itu dikabulkan melalui calon santo santa itu. Ya itu Romo maksud saya. Apakah Carlo Acutis sudah menjadi orang kudus pada saat mamanya mengandung? Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Bu Koni. Saya harus menjawab bahwa saya tidak tahu. Tetapi yang kedua adalah bahwa kita harus punya data. Apakah memang terjadi sedemikian rupa? Ya, kalau nggak ada data ya mungkin kita jatuhnya nanti berdebat ya soal hal-hal ini. Karena hal itu sebetulnya tidak perlu untuk kita perdebatkan. Karena di dalam cara berpikir, kalau mengenai kebenaran tidak usah diperdebatkan. Yesus pun nggak pernah berdebat kok soal berbicara kebenaran. Nah, kita juga mau mengatakan bahwa ketika Carlo Acutis mengatakan bahwa ibunya akan punya anak lagi, bagi saya ya jelas bahwa bukan masalah doanya dikabulkan atau tidak, tapi itu cara Tuhan bertindak. Anak yang hilang digantikan oleh anak yang datang gitu kan, seperti itu. Maka jangan sampai hitung-hitungan gitu ya cara melihat kita gitu. Nah, kita juga mau mengatakan apakah jalan Ekaristi itu memang hanya jalan satu-satunya? Ya bagi orang Katolik jalan satu-satunya, wong itu sakramen Maha Kudus kok. Sakramen yang lain kan hanya sakramen kudus, tidak menyebut sakramen Maha Kudus. Justru itu menjadi tempat kita mendapat anugerah makanan rohani dalam kehidupan kita. Ekaristi jauh dari adorasi apapun, jauh dari devosi apapun. Jadi kalau kita melihat bahwa Carlo Acutis melihat bahwa Ekaristi itu luar biasa, ya harus kita akui bagaimana dia bisa, anak seumur itu bisa mengalami ekstase dalam Ekaristi. Sedangkan kita orang-orang yang sudah berumur ini dan menganggap diri Katolik yang lebih lama kok tidak mengalami ekstase melihat Ekaristi. Ibu kan tahu ya artinya ekstase ya. Jadi orang bisa melihat ada sesuatu yang lebih di dalam Ekaristi itu. Bahkan digambarkan juga kalau dalam Ekaristi begitu banyak malaikat yang hadir dalam Ekaristi itu. Walaupun romonya berdosa. Karena dia menjalankan tugas bukan sebagai romonya, tetapi sebagai gereja.
Pengampunan dosa itu juga yang mengampuni bukan romonya, tetapi gereja sebagai wakil Tuhan. Nah, ini kan untuk membedakan dengan Protestan, bahwa mereka tidak melihat unsur gerejanya yang didirikan oleh Kristus. Maka cobalah kita melihat dengan seksama supaya jangan sampai kita melihat itu hal yang sudah yang memang kita tidak perlu lihat lebih terlalu 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 detail, tapi sebetulnya tidak menambah apapun dalam iman kita. Sekali lagi saya mengatakan Yesus pun tidak pernah berdebat soal kebenaran. Dia menyatakan kebenaran lu adalah ini. Mau masuk surga ya harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Apakah kita percaya itu? Kan susah juga, karena menyangkal diri bukan hal yang sederhana. Manggul salib, kita takut manggul salib. Maka kalau Ibu Teresa mengalami 3 hal itu, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku, maka Ibu Teresa itu sudah menjalankan perintah Tuhan yang utama untuk berjalan bersama Tuhan. Orang-orang kudus itu banyak di dalam gereja Katolik karena mau berjalan dengan Tuhan, mau memanggul salib. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa betapa mau mengatakan bahwa kadang-kadang kriteria kita berbeda dengan kriteria Tuhan itu dalam kehidupan. Kita banyak baca Alkitab, kita banyak ikut renungan komunitas-komunitas, tetapi kita harus ukur juga dampaknya apa. Apakah kita menuju jalan kekudusan? Padahal Tuhan mengatakan, jadilah benar seperti Bapamu di surga adalah benar. Jadilah kudus seperti Bapamu di surga adalah kudus. Tapi kita mengatakan, itu kan hanya perkataan Yesus. Ya, terima kasih Romo. Baik, sama-sama Bu Koni. Terima kasih semuanya juga. Mohon maaf Ya, kalau saya terima tidak kasih. buat nyaman. Terima kasih Bu Koni. Terima kasih. Dan tentunya semua yang hadir di sini itu mau menjadi kudus ya. Betul. Bukan Mau. orang kudus ya, tapi Iya, kudus berusaha suci untuk gitu menjadi ya. kudus. Karena tadi Bu Eli Wong tanya, kudus suci, ya betul ya. Jadi kalau orang kudus itu dekatnya Rembang ya. Dekatnya mana lagi Pati ya. Tapi Ya oke. Sebetulnya Ya, siapa tadi nih yang mau mau bertanya? Oke ya. kenapa ya Mbak Lindri mungkin bukan? Enggak, Oh, Bu enggak, Lindri. enggak, Mbak Rosa, enggak. Anda, Ibu oke. Romo. Oke, ya. Ya, semoga semua kerabat dan sahabat ITM semua bisa menjadi kudus ya dengan jalannya masing-masing ya. amin. Kita nggak tahu misteri rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bisa besok pagi kita ndak ada, bisa masih bertahan 20 tahun lagi, setahun lagi, ya kita nggak tahu. Tapi yang penting yang saya garis bawahi dari Romo tadi, kita harus setia dan komitmen, itu yang penting ya. Nah, Ya, seperti Ibu Teresa yang mengalami desolasi, mungkin seperti Ratna tadi, waduh tambah sulit ya. Mungkin itu cara Tuhan ya, untuk supaya tetap setia ya, supaya kita tetap menjalankan apa yang sudah kita imani ya sebagai orang Katolik, menerima Ekaristi, melayani Tuhan ya, melakukan apa kalau Ibu Teresa mengatakan hal-hal kecil dengan cinta yang besar ya. Semoga kita semua dipanggil menjadi cahaya seperti Paulus Yohanes dan juga Santa Teresa yang akan kita dengarkan lagunya juga ya. Come be my light, jadilah cahaya, eh, menjadi cahaya Tuhan ya. Ya tidak mudah, tetapi kita mau berusaha semua. Oke, kita dengarkan lagu Come be my light.